Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minibus yang sedang terparkir di kawasan Jakabaring Sport City tertimpa pohon tumbang. Akibat salah paham, seorang wanita di kota Palembang dikeroyok oleh tetangganya. 2 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Palembang semakin pedas. Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Palembang bersama Direktur Penyedia Proyek jadi tersangka dalam kasus mega korupsi. Keduanya diduga korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin bidang waskin hingga merugikan negara senilai 1,6 miliar rupiah. Nama Agus Rizal telah menjadi perhatian publik di Palembang. Pasalnya, mantan Kepala Dinas Perkimtan Palembang itu tersandung korupsi belanja bahan bangunan dan konstruksi rutin bidang wastin anggaran tahun 2024. Agus Rizal tak sendiri, Kejaksaan Negeri Palembang juga menetapkan Direktur CV Mapan Makmur Bersama, Dedi Triwahyuni. Usai menjalani pemeriksaan intensif, Jaksa Penyidik Kejari Palembang langsung melakukan penahanan kepada kedua tersangka selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo Palembang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sebanyak 139 orang saksi. Mereka terdiri dari ketua RT, lurah, pemilik toko bangunan, hingga ahli konstruksi dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan dan pengecekan lapangan, penyidik menemukan ketidaksesuaian yang signifikan. Dari total 131 kegiatan yang dilaporkan, sebanyak 99 kegiatan merupakan proyek fiktif. Sementara hanya 37 proyek yang ternyata dikerjakan. Ditemukan fakta bahwa 131 kegiatan yang tercantum dalam laporan kegiatan tahun 2024 hanya 37 kegiatan yang dikerjakan. Sementara 99 kegiatan lainnya merupakan fiktif, tidak dikerjakan ya. Sehingga berdasarkan keterangan ahli, saat ini kerugian negara sebesar 1.686.574.440 rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Polisi tangkap pelaku perampokan disertai pembunuhan pengusaha kerupuk di kota Palembang. Motifnya, pelaku sakit hati karena tak diterima kerja. Pelaku diketahui merupakan residivis. Misteri penganiayaan di toko kerupuk terungkap. Tersangka Dian Satria tak dapat berbuat banyak saat dihadirkan polisi di hadapan awak media di Mapolrestabes Palembang pada Kamis siang. Ia merupakan pelaku perampokan disertai pembunuhan yang menewaskan seorang pengusaha kerupuk dan melukai istrinya hingga kritis. Tersangka ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Tersangka merupakan residivis kasus penodongan yang mengaku awalnya tersinggung dengan ucapan korban saat akan melamar pekerjaan. Tersangka pun lalu merencanakan aksi perampokan tersebut 2 minggu sebelum kejadian dengan mengamati aktivitas di ruko milik korban. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapat sidik jari tersangka yang tertinggal di lokasi kejadian dan rekaman kamera pengawas di sekitar ruko milik korban. Awali dengan rasa ketersinggungan yang bersangkutan saudara Dian Satria adalah pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian kekerasan yang mengakibatkan korban yang meninggal dunia. Sebelumnya, warga Kota Palembang digemparkan dengan aksi perampokan di sebuah ruko milik pengusaha kerupuk di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Dalam peristiwa itu, pemilik ruko bernama Dharma Sukma tewas di tempat setelah menderita sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Sedangkan sang istri Yeni kondisinya kritis hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari tangan tersangka disita sejumlah barang bukti berupa sebilah celurit, linggis, palu, dan ponsel milik korban yang sempat dicuri. Sedangkan uang rampokan sebesar 3 juta rupiah sudah dihabiskan untuk kebutuhan selama pelarian.
Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dua pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Palembang kembali meroket. Sama halnya dengan pedagang yang mengeluh penjualan menurun karena harga naik. Warga pun terpaksa mengurangi jumlah konsumsi terhadap komoditas tersebut. Sudah sepekan terakhir harga cabai di Kota Palembang kembali mahal. Seperti di Pasar Kilometer 5, harga cabai merah tembus di kisaran Rp75 hingga Rp80.000 per kilogram, dari sebelumnya di harga Rp40.000. Kemudian disusul cabai setan di angka Rp80.000 per kilogram dari harga Rp20.000. Sementara untuk cabai rawit juga ikut melambung di angka Rp60.000 per kilogram. Naiknya harga cabai dikeluhkan oleh warga yang terpaksa mengurangi konsumsi harian rumah tangga. Kebanyakan warga membeli cabai dalam jumlah per ons. Hal itu agar mereka dapat membeli kebutuhan lainnya. 76, kilonya 76. Jadi 20 tambah 19. Keberatan apa mana ya? Keberatan banget. Harga cabai mahal, bawang mahal. Masuk berapa jadi 1.000? Iya. Nah, tambah 250. Dedek. Jadi cabai ya? duit berapa tadi? Duit 50. Masuk 1.000. Cuman dapat berapa, Bu? Cabai merah seperempat, burung seperempat. 19 berapa? Tapi tetap harus beli, Bu ya, Iya. untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kondisi naiknya harga cabai juga dikeluhkan pedagang karena berimbas pada penjualan yang menurun. Belum lagi kekhawatiran mereka apabila cabai membusuk akibat tak laku hingga kerap mengalami kerugian. Cabai berapa, Bang? 76 aku jual dengan hari ini. Kalau kemarin 80. Terus Ya itu penyebabnya apa, Bang? ya barangnya kurang. Oh, barangnya kurang. Barangnya kurang. Oleh hujan atau oleh mau Natal tahun baru ini, Bang? Lah masalah apa? Barangnya kurang. Dari sananya, Bang? Dari distributornya. Memang kita ambil harga tinggi, Bang ya? Ini barang ini kan dari kebun. Ah. Orang kebun ini apabila mahal di Jambi lari ke Jambi dia. Apabila mahal di Padang lari ke Padang. Oh. Mahal di Palembang lari ke Palembang galau. Oh. Pedagang berharap adanya upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok, apalagi cabai yang harganya biasanya naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Bantuan kemanusiaan untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat terus berdatangan di Posko Palembang Peduli. Bantuan berupa logistik ini nantinya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan para korban. Dinas Sosial Kota Palembang terus membuka donasi untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan terus mengalir di Posko Palembang Peduli yang berada di Jalan Merdeka Palembang. Sedikitnya ada 29 jenis bantuan logistik yang berhasil dikumpulkan, mayoritas berupa sembako. Adapun bantuan yang diterima oleh Posko di Palembang Peduli mulai dari beras, mie instan, gula, susu, terigu, hingga perlengkapan mandi. Bantuan dihimpun dari berbagai unsur seperti OPD, BUMN, BUMD, ASN, Ormas, hingga masyarakat umum. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat Kota Palembang terhadap para korban bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan dari OPD, BUMD, para camat, ataupun masyarakat yang ada di Kota Palembang untuk memberikan bantuan kepada bencana yang ada di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Medan, dan Padang. Selain bantuan berupa logistik, Dinas Sosial Kota Palembang juga menerima bantuan pakaian layak pakai, termasuk juga uang tunai dari para pelajar serta jemaah masjid di beberapa kecamatan di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang memastikan bantuan ini akan sampai dan tepat sasaran. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.